Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitriani Nurpati Maritonga. Hari ini kita akan membedah alur korespondensi bisnis. Kita akan melihat bagaimana komunikasi tertulis menjadi kunci utama dalam membangun kerjasama yang profesional dan juga baik. Kita akan membedah mengenai surat perkenalan sampai dengan surat penagihan pembayaran. Pertama, ada surat perkenalan perusahaan, yaitu surat dari penjual kepada calon pembeli untuk memperkenalkan eksistensi bisnisnya. Nah, tujuannya untuk memberitahu jenis produk atau jasa yang dijual dan menarik minat calon klien agar terjadi kerjasama di masa depan. Nah, langsung saja kita ke contoh suratnya. Nah, surat yang dipakai adalah surat dari PT Fatima Global dan Universitas Negeri Medan. Pada surat ini, jenis style yang digunakan adalah full block style. Nah, di dalam surat ini, pada paragraf pertama, kalimatnya dibuat sebagai identitas diri, yaitu untuk memperkenalkan layanan administrasi modern. Lalu, di paragraf kedua, kalimatnya bersifat analisis kebutuhan, di mana kita menawarkan solusi untuk digitalisasi agar Unimed bisa mencapai paperless office. Surat yang kedua yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran itu adalah surat dari calon pembeli yang tertarik setelah membaca surat perkenalan yang kita berikan. Tujuannya adalah meminta informasi mendalam mengenai daftar harga, katalog produk, cara pembayaran, serta diskon yang tersedia. Lanjut ke surat permintaan penawaran, dalam surat ini menggunakan jenis block style. Paragraf pertama, kalimatnya dibuat sebagai apresiasi dan respon. Unimed menyatakan ketertarikan pada jasa kita. Lalu di paragraf kedua, kalimatnya berbentuk poin-poin permintaan, yaitu meminta rincian biaya per satuan volume dan juga estimasi waktu. Nah, yang ketiga ada surat penawaran harga. Surat penawaran harga adalah balasan dari penjual atas surat permintaan penawaran dari calon pembeli. Tujuannya adalah meyakinkan pembeli dengan memberikan rincian harga yang kompetitif, spesifikasi barang atau jasa, dan syarat-syarat jual beli. Pada surat penawaran harga, paragraf pertama dibuat sebagai referensi surat. Lalu kita menyebutkan nomor surat permintaan dari Unimed. Bagian inti kita menggunakan format tabel agar rincian biaya 500 per lembar dan syarat DP 30% terlihat sangat jelas dan transparan. Nah, pada jenis surat ini menggunakan semi-block style. Lanjut ke surat keempat yaitu surat pesanan. Surat pesanan adalah surat resmi dari pembeli kepada penjual untuk memesan barang atau jasa tertentu. Tujuannya adalah sebagai dokumen hukum yang menyatakan komitmen pembeli untuk membayar sejumlah barang atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada surat pesanan, paragraf pertama adalah kalimat keputusan, di mana Unimed memutuskan untuk memesan digitalisasi sebanyak 50.000 lembar. Kalimatnya bersifat instruksi administratif, yaitu meminta pengiriman faktur tagihan atau invoice untuk pembayaran uang muka. Nah, pada surat ini menggunakan identity style. Yang kelima, surat konfirmasi pesanan, yaitu jawaban dari penjual bahwa mereka telah menerima pesanan dan siap mengerjakannya. Tujuannya adalah menghindari kekeliruan data pesanan dan memberikan instruksi pembayaran seperti DP sebelum proses dimulai. Untuk surat konfirmasi, pada paragraf pertama dibuat sebagai pernyataan kesanggupan, yaitu kita mengonfirmasi sanggup memenuhi seluruh permintaan. Di paragraf kedua, kalimatnya berisi instruksi transaksi, yaitu meminta pengiriman dana sebesar 7.500.000 ke rekening resmi perusahaan. Nah, pada surat ini menggunakan hanging paragraph style. Lalu yang keenam ada surat keluhan atau komplain, yaitu surat dari pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian hasil kerja atau barang yang telah rusak. Tujuannya adalah memberitahukan masalah secara resmi dan menuntut solusi seperti perbaikan, ganti rugi, atau scan ulang. Pada surat komplain, di paragraf pertama, kalimatnya adalah pemberitahuan tentang masalah, yaitu Unimed menyampaikan bahwa ada dokumen yang sobek dan resolusi scan di bawah standar. Lalu di paragraf terakhir, kalimatnya bersifat tuntutan solusi, yaitu meminta pemindaian ulang tanpa biaya tambahan sebagai bentuk tanggung jawab.
Nah, pada surat ini menggunakan semi block style. Lanjut pada surat terakhir yaitu surat penagihan pembayaran. Nah, surat penagihan pembayaran itu adalah surat dari penjual kepada pembeli untuk mengingatkan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo. Nah, tujuannya adalah meminta pembeli segera melunasi tagihan agar arus kas perusahaan tetap lancar dan administrasi tetap tertib. Pada surat penagihan pembayaran, di paragraf pertama, kalimatnya bersifat konfirmasi penyelesaian kerja, di mana kita menginformasikan bahwa seluruh proses digitalisasi telah rampung atau telah selesai dan juga diterima oleh Unimed. Kemudian di paragraf kedua, kalimatnya adalah permohonan pelunasan, yang secara halus namun jelas meminta pembayaran segera dilunasi dan ditransfer ke rekening resmi perusahaan. Nah, pada surat ini menggunakan hanging paragraph style. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.